Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Minggu kemarin, kita sudah membahas tentang cerpen, baik itu pengertian, unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen, struktur teks, dan yang lainnya. Kali ini, kita masih membahas tentang cerpen. Coba kalian perhatikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Pertama, 3.8. Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Kompetensi dasar keterampilan 4.8 mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kalau kalian lihat, di sini ada dua anak laki-laki yang sedang berada di dekat tempat sampah. Keduanya terlihat sedang membawa karung, tentunya isinya sebuah sampah ya. Nah, yang satu anak dia terlihat kesulitan, yang satu lagi juga membawa karung tapi wajahnya masih terlihat cerah. Nah, kalian bisa imajinasikan setting yang terdapat di dalam gambar tersebut. Nah, nanti buatlah setting, tempat, kemudian kirimkan melalui WA grup ya. Seperti kemarin ketika kalian membuat contoh penokohan. Gambar yang kedua, perhatikan gambar berikut ini. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini adalah suatu kegiatan, suatu adat, kebiasaan, atau budaya yang sering dilaksanakan di daerah kita, yaitu di Baduy. Namanya Serentahun. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini, juga bisa dijadikan sebagai sebuah cerita. Coba kalian imajinasikan, buatlah ide cerita dari gambar ilustrasi berikut ini. Sama, ini juga dikirimkan di WA Group. Ya, boleh dibuat minimal 1 paragraf. Nah, Ibu di sini hanya mengulas sedikit saja pengertian cerpen. Kamu tahu tidak cerpen itu apa? Nah, cerpen adalah karangan prosa yang pendek. Cerpen itu dikatakan pendek karena hanya berisi satu masalah pada tokoh utama. Umumnya, latar tidak berpindah. Baik, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Kalau bicara tentang nilai-nilai, ini masuk ke dalam struktur unsur-unsur teks ekstrinsik yang ada di luar karya tersebut. Di antaranya, ada apa saja? Ada nilai moral. Apa sih nilai moral? Nilai yang berhubungan dengan perbuatan baik atau buruk dan etika. Kemudian yang kedua ada nilai budaya. Nilai budaya itu sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan. Nah, seperti contoh gambar yang kedua tadi. Nah, ini bisa masuk ke dalam nilai budaya. Selanjutnya yang ketiga, nilai sosial. Berhubungan dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, nilai religius atau nilai agama. Sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan ibadah, kepercayaan, atau unsur-unsur ketuhanan. Nah, ini masuknya ke dalam religi. Jadi kalau ada cerita, cerpen yang berkaitan dengan ketuhanan, maka masuknya ke dalam nilai religi. Bagaimana sih cara pengarang menyampaikan nilai-nilai cerpen? Nah, nilai-nilai kehidupan dalam cerpen dikembangkan oleh pengarang dengan beragam cara. Misalnya melalui deskripsi langsung, melalui sikap tokoh, atau melalui dialog tokoh. Secara umum, nilai-nilai kehidupan dapat pula disampaikan secara tersirat dan tersurat. Coba kamu perhatikan gambar di samping. Kalau kamu lihat,
ada dua bapak-bapak di sini, yang satu mengenakan seragam polisi, yang satu lagi mengenakan kaos usang, yang sedang memunguti sampah dan dia berada di dekat pembuangan sampah. Nah, kalian lihat orang ini sebenarnya adalah orang yang sama. Ada dua profesi kalian memiliki pasti kalian. Dia berprofesi sebagai polisi, tetapi di waktu senggangnya dia selalu membantu untuk memunguti sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Coba kalian lihat nilai apa yang terdapat di dalam perilaku Bapak tersebut. Baik, di sini ada penggalan cerpen. Perhatikan penggalan cerpen berikut ini. Pak, pohon pepaya di pekarangan telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidakkah sepatutnya kulaporkan? Itu benar, tetapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kau pada peristiwa kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara? Kutipan cerpen ini diambil dari cerpen berjudul Gerhana, penulisnya Muhammad Ali. Kalau kamu perhatikan penggalan cerpen ini, kira-kira termasuk ke dalam nilai apa? Nilai agama atau religi? Nilai moral? Nilai sosial? Nilai budaya? Nah, penggalan cerpen ini termasuk ke dalam nilai moral. Mengapa? Nah, masih ingat apa itu nilai moral? Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan perbuatan baik atau buruk seseorang. Lihat baris pertama dan kedua. Pak, pohon pepaya di pekarangan telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidakkah sepatutnya dilaporkan? Nah, dialog ini menggambarkan perilaku seseorang yang ingin mengadu domba, ingin melebihkan sesuatu yang kecil menjadi besar. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi perpecahan di kampung tersebut. Nah, itulah yang termasuk dalam nilai moral dari penggalan cerpen ini. Baiklah, itu saja materi yang ingin Ibu sampaikan tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Selebihnya, kalian bisa membaca contoh cerpen yang ada di buku paket. Kemudian, tentukan mana yang termasuk ke dalam nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, atau nilai religi. Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Selamat belajar, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.